total ini ada hampir 25 yang sudah bergabung dan beberapa juga banyak yang sebetulnya adalah kawan-kawan, sahabat-sahabat dari both Pak Sabam dan saya juga. Kita berterima kasih sama Mbak Stella sama Mas Jojo yang udah arrange acara ini. Dan of course kita sangat appreciate hari Sabtu, weekend, ternyata masih sempetin waktu juga, bahkan ada yang sebetulnya lagi liburan di Singapura masih join juga. So ini jadi kita jadi makin semangat nih. Jadi Nih, rencananya ini nanti kita punya webinar ini yang mestinya selesai 11.30 jadi selesainya 1.30 rencananya. Oh no, I'm just kidding ya. I'm just kidding. Well, anyway, once again, very warm welcome. Dan without further ado, yang pertama akan sharing ya, itu adalah Mas Abam, yang beliau ini adalah mentor saya ya. Dan of course, sudah banyak makan asam garam yang sesuai dengan topik ini. So, silakan Pak Sabam, the time is yours. amin. Thank you, Pat, Stella, Jojo yang telah mengarrange acara ini. Thank you untuk intronya. Thank you juga untuk puisinya Stella tadi di pembukaan menyemangati ya. Pertanyaan Stella itu tadi, kalau jadi CEO kayak apa? Setelah menjadi CEO itu menjadi seperti apa? Suaraku clear ya, Pat ya? Clear, clear Pak. Asik. Nah, saya memandangnya dari sisi leadership aspek. Nanti manajerialnya, teknikalnya seperti apa nanti Patrick akan share. Nah, dalam konteks leadership itu saya melihat situasi apa yang sekarang terjadi di dunia kita. Mohon maaf kalau saya pesimis melihatnya saat ini. Inilah situasi yang saya lihat direfleksikan oleh bola dunia yang hampir jatuh. Air mata yang ada. Inilah mungkin pandangan sebagian orang mengenai dunia korporasi, dunia secara umum. Ada kesedihan, ada tears, something almost falling down. Dan dengan demikian, bagaimana kita menyikapinya ya? Misalnya Jakarta, kita melihat hal yang seperti ini. Mungkin di kutub yang berbeda kejadiannya adalah seperti gambar yang di bawah ini. Membuat kita takut, ya, membuat kita Bagus. khawatir mengenai masa depan kita. Apa yang akan terjadi bila dunianya situasinya adalah seperti ini. Furthermore, misalnya kita melihat pada dunia yang berbeda dan pada akhirnya kita menjadi bersyukur di dalam kehidupan kita bahwa kita lebih baik dari apa yang ada di screen ini. Dan pada saat yang sama kita sebagai pemimpin diajak untuk menjadi lebih concern terhadap dunia di sekeliling kita. Dan saya kira inilah yang menjadi tanggung jawab daripada leaders. Tidak melihat hanya dunianya, tidak melihat hanya dunia korporasinya, tapi juga melihat dunia sekelilingnya, karena itu bagian dari responsibility mungkin enggak ya. Tapi kalau kita udah masuk ke konteks leadership, dia menjadi accountability, pertanggungjawaban yang lebih hakiki di dalam kehidupan. Kalau lebih spesifik, lebih mikro kita masuk ke dunia korporasi, di negara yang maju di Amerika Serikat, inilah saat ini yang terjadi. Lifespan-nya itu semakin pendek, Fortune 500 company. Kalau kita lihat slide-nya di sekitar tahun 50, tahun 60-an, ya, situasinya itu masih di sekitar rata-rata endurance, ya, perusahaan itu di sekitar 60 tahun, and then keep falling down. Hampir mirip dengan cerita tadi yang kita alami, peristiwa-peristiwa di slide sebelumnya. Dan ini menyedihkan kita. Dan kita bertanya, sebagai CEO, pertanggungjawabannya seperti apa? Accountability-nya seperti apa? Apa sih yang membedakan CEO dengan perangkat strata CEO sebagai suatu kepangkatan, C-suite level, dan on the other hand, dia sebagai seorang leader, ya, kepala rumah tangga istilahnya Stella tadi. In fact, kalau kita menjadi CEO,
menjadi captain of the ship, sekaligus juga peran kita menjadi seperti orang tua di perusahaan tersebut. Dan nggak bisa dipisahkan. Dan secara konsisten behavior kita adalah di sekitar itu. Big questions yang mungkin adalah justru kenapa di negara maju endurance itu makin pendek. Bukankah secara teknologi mereka semakin baik? Ya, mereka sudah ke bulan. Secara GDP mereka juga bagus. Tapi kenapa menjaga nama baik perusahaan itu atau menjaga eksistensi, menjaga sustainability-nya malah tidak berhasil? Textbook kita mengenai restrukturisasi itu sebagian besar ada dari Amerika, termasuk saya dulu menikmatinya ya, waktu sekolah di sana tahun 90-an gitu. But the fact, ini yang kita lihat Ibu Mega bukan buat Pak SBY. Korporasi tersebut. Kehidupan yang semakin berat, usia yang semakin pendek. Dan kita sendiri dihadapkan di Indonesia, di BUMN maupun di private company, dihadapkan pada situasi seperti ini. Pada permulaannya mungkin kita berada pada posisi introduction ya. Jadi kalau sisi tegaknya itu adalah sales, dan through time melalui suatu proses waktu dari proses introduction stage masuk kita ke growth stage, berkembang. Someday kita mencapai level maturity. Sales kita baik, cost-nya mungkin sudah lebih efisien, profit-nya increase. Tapi kalau kita sebagai leader, sebagai CEO nggak menjaga konsistensi itu, pada akhirnya kita akan mengalami suatu kejatuhan. Dan diperlukan satu upaya sebagai CEO baru atau sebagai CEO incumbent, bagaimana mengextend life cycle daripada perusahaan tersebut. On the other hand, inilah yang rampan yang terjadi di banyak korporasi. Di belahan dunia lain, yes, di negara kita pun terjadi. Kita lihat joke yang menyedihkan ini ya. Bukunya balance katanya secara accounting, debit kredit mungkin maksudnya ya. 50% of our numbers are real, 50% are made up. Dulu isu-isu seperti ini di-hide. Tapi mungkin sekarang dinyatakan secara terbuka. Window dressing, fraud, menjadi menu hari-hari kita. Dan kita bertanya, kaptennya di mana? CEO-nya ada di mana? Dan sedih kita melihat tim kita mengalami hal-hal seperti ini. Dan kita sebagai CEO, sebagai chief, sebagai captain, sebagai kepala rumah tangga, perlu menolong mereka. Mereka sedang meminta bantuan kita. Mereka ingin melihat kita sebagai role model di dalam kehidupan. Something is missing. Kalau boleh disebutkan misalnya, leadership in crisis. Secara strata, eksistensi itu ada. Ada CEO, ada CFO, ada direktur marketing, direktur risk, direktur internal audit. What is lacking, yang hilang itu adalah leadership-nya, which is secara strata jauh lebih tinggi dari posisi CEO-nya. Karena CEO hanya kepangkatan, BOD hanya kepangkatan, Chief Commissioner hanya merupakan satu kepangkatan. The most important is bagaimana dia menjadi leaders. Akhirnya kita tarik kembali ke arah purpose, tujuan ya. Kalau kita ditempatkan sebagai CEO itu, meaning-nya apa sih? Tujuan kita itu apa? Dan ini hakikat. Seperti saya bilang tadi, kalau itu bukan kepangkatan, kita harus memiliki value dalam rangka menjalankan role kita sebagai kepala rumah tangga. Tujuan umum secara gamblang biasanya disebutkan adalah change dalam rangka sesuatu yang lebih baik. Inilah yang ada di kepalanya CEO, kepalanya leader. Membuat satu perubahan. To be a living company, kata Ari de Geus.
To be a living company membutuhkan a living leader. Jadi message utama yang sebaiknya dibawa pada day one selama 100 hari permulaan dia menjadi CEO itu adalah bagaimana meng-create satu suasana membawa perusahaan tersebut kepada suatu posisi a living company. Misalnya kita dipercayakan untuk memimpin masa 3 tahun, 1,500 days. A long way to go. Kita mulai dengan the first 100 days. Apa yang biasanya dilihat typically oleh CEO adalah, bro, sis, kita ini liquid atau illiquid atau insolvent. Saya tipikal yang melihat ke arah cash flow juga, karena ini adalah lifeblood company. Kita ini sehat nggak secara cash? Net income biasanya saya kurang lihat, karena saya menyadari saya digaji pakai cash, nggak pakai daun, bayar pajak pakai cash, bayar dividen ke pemegang saham udah pasti cash. Kalau bisa jangan sampai kita minjam untuk bayar cash. Dan kita menyadari the distance among liquid, illiquid, insolvent ini sangat tipis. Hari ini kita bisa bilang saldo kita 1,2 triliun. Tapi kalau dihitung secara free cash flow, mungkin hanya bertahan sekitar 3 bulan. Jadi secara praktikal mungkin kita close to illiquidity. Karena bertahan hanya 3 bulan. Tidak misalnya seperti Astra yang bisa sampai 24 bulan free cash flow-nya. So once we reach pada posisi illiquid, sebenarnya kita juga dekat pada insolvency. Jadi day 100, kita masuk ke perusahaan kita. Inilah area yang kita lihat. Posisi kas kita. Lebih detail misalnya kita terpancing ke arah cash to cash cycle kita. Kalau kita ambil misalnya picture seperti ini, receivables-nya udah 230, inventory di 120. This company is practically bankrupt. Apalagi kalau ini misalnya situasinya sudah berlangsung 2-3 tahun. Tapi apakah kita sebagai leader, sebagai CEO, berani mengungkapkan dan berani berdialog secara terbuka dengan tim kita? That's a different matters, ya. Keinginan untuk melakukan suatu diskusi yang honest. Dan kita melihatnya, oh dia ternyata punya dampak ya terhadap harga saham kita. Ternyata ada koneksi, ada bridge di antara beberapa peristiwa itu. Dan kita sebagai CEO berperan untuk melakukan diskusi-diskusi yang terbuka. Begitu kita tahu peristiwa saham tadi jatuh, cash to cash cycle nggak bagus, posisinya dekat misalnya ke illiquid atau menuju ke solvency, kita melakukan diskusi strategic planning. Umumnya ke arah sini dia dibawa, mari kita yuk berproblem solving, kita melakukan decision making, BOD, convene, masuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar ini. Ada apa sih? Kenapa root cause-nya? Terus mau gimana gitu ya? Kalau kita udah masuk ke sini, kita udah masuk ke aspek yang lebih ke manajerial. Which is okay menurut saya, supaya cepat kita mengambil keputusan untuk nge-solve suatu permasalahan sekaligus kita ngambil decision, misalnya apakah jadi mergers acquisition, apakah jadi menginvestasi, atau misalnya kita mengekspansi pasar di Surabaya, di luar negeri, dan sebagainya. Frame berpikirnya di sekitar itu. Sehingga pada akhirnya kita bilang, BOD, moving forward kita gimana nih? Kita melakukan transformasi, ya, dalam kondisi misalnya perusahaan tersebut berada pada situasi krisis putih atau light crisis. Atau misalnya disimpulkan, secara kesehatan perusahaan, tindakan yang harus kita lakukan itu adalah sudah pada level restructuring. Ya. Managerial technical process yang bisa kita dapatkan jawabannya secara cepat. Atau mungkin kita udah berada pada posisi ini, TA, turnaround. Kita udah subject pada
mergers and acquisition, or maybe end of the story for the company. Butuh honesty, butuh keterbukaan untuk melakukan hal-hal ini. Temptation-nya biasanya adalah kalau situasinya seperti itu, kita mulainya itu di mana sih sebagai CEO? Di day 1 kita, atau day 2, day 3, day 5. Kalau secara urutan biasanya titik-titik itu yang penting adalah pertama di people, yang kedua data, proses, sistem, dan strategi sebagai satu paket. Misalnya kita melakukan fishbone ya, terhadap data, proses, sistem, dan strategi. Ada kadang-kadang yang terpancing melihatnya ke sini, ke cash flow-nya, income statement, atau ke balance sheet, ke matriksnya lah ya, untuk memulai suatu diskusi mengenai situasi perusahaan. Somehow pengalaman saya selalu mulai dari yang kuning, people. Karena ini adalah living being-nya. Karena inilah yang menggerakkan perusahaan tersebut, bukan benda matinya, manusianya, dan di-lead oleh CEO. Permulaannya adalah dari titik ini. Meaning kalau bisa kita memberikan wake up call kepada tim kita dan juga kepada shareholders kita, kepada board of commissioners dan juga kepada major klien kita. Kita berdiskusi, berdialog dengan mereka. Umumnya peristiwa-peristiwa yang kita hadapi itu slowly bisa kita solve. Quick win-nya bisa dapat. Tapi kadang-kadang kita langsung masuk ke nomor 3. Oke, lihat cash flow-nya sebagai signal mungkin oke ya. Sebagai day 1 kita, seperti saya bilang tadi pengalaman saya ke net operating cash flow atau ke free cash flow. Once nggak ada free cash flow-nya, dan sesuatu harus dilakukan. Atau at least net operating cash flow. Saya nggak mau dihibur misalnya dengan net income. Ya. Net income buat saya adalah part of window dressing, masih bisa. Bukan mau bilang nipu ya di perusahaannya ya, tapi ada indikasi itu semakin rampant kejadiannya itu sekarang. Jadi lebih baik saya masuk ke arah who are my team, who is my CFO, who is my risk director, siapa kepala internal auditnya misalnya. In case ada pertanyaan nih, Pat atau Stella, we can discuss. Nah, jadi dengan pilihan. Terima kasih Pak. Yes. I think it's good. Saya setuju sama Pak Sabam. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak sampai di sini jika ada yang mau kasih komen atau any burning questions, jangan malu-malu, do not hesitate. Silakan. Boleh diketik juga seperti dibilang Mbak Stella, atau kalau misalnya ada yang mau ini komen segera, silakan, monggo. Oke, aku lanjut dulu kali Pak. Ya, lanjut dulu Pak, silakan Pak. Dimulai dari mana? Pengalaman saya selalu people is the best. Memang dia long game ya, tapi once we reach hatinya tim kita, once di day 1 kita masuk di perusahaan tersebut, kita bisa berkolaborasi, berkoordinasi, at least we know heart to heart dengan tim kita, kolega kita, komisaris kita, representasi daripada pemegang saham, key person yang ada di dalam korporasi, dan we feel comfortable untuk moving forward ya. Nah, bila kita udah melihatnya, oke, it start with people, and then the question is why. Saya bilang tadi, once dapat hatinya, once kita kompak, lebih mudah gitu. When we find the good-hearted people, orang-orang yang kita sefaham dengan mereka secara filosofis di dalam kepemimpinan, akhirnya kita waktu berbicara strata mengenai CEO apa dan sebagainya, sudah practically hilang. Karena yang kita bahas itu lebih ke arah, can I trust you? Are we united dalam rangka melakukan satu strategi atau melakukan kegiatan-kegiatan kita? Jadi kalau kita cocok, seperti persis misalnya di rumah tangga, suami dengan istri, kita cocok, dan cocok dengan anak-anak kita, dialog di ruang makan itu, di meja makan itu, menjadi lebih
sehat. Ya. Jadi waktu kita maju ke depan, pada akhirnya saya bilang 100 hari ke depan itu apa sih yang kita inginkan? Look at this picture, kawan-kawan. Hari pertama saya sebagai CEO, saya memandang keluar sinar matahari, ya, kacamata di meja. Saya udah nulis dari pagi, jam 1 siang nanti akan ada town hall meeting. My thinking, what will I be saying? Apa yang akan saya sampaikan kepada tim saya sebagai introductory message. Jadi bahwa ada 100 hari kita atau 1.500 hari kita diassign untuk masa misalnya 3 tahun. Dan kita bilang the first 100 days is the most important. I will say, cek dulu apa yang akan kita lakukan, apa yang kita ucapkan di hari pertama kita. Misalnya nih kawan-kawan ya, waktu kita udah berhadapan dengan mereka, kita ini akan fokus ke arah me, diri kita, atau mengenai mereka, tim kita, klien kita, shareholders kita. Ini kritikal. Once kita berada pada posisi CEO, tendensinya adalah kita menjadi chief, kita orang yang penting, kita punya otoritas. Bila itu yang kita pikirkan, pada akhirnya kita akan masuk kepada posisi strata. Pemikiran strata di empower dan kita punya power, punya otoritas. Bagaimana caranya supaya di day one ini kita bisa menjadi leader? 100 days itu penting, tapi setting awal menuju 100, step one itu selalu di hari pertama. Bangun trust yang paling utama itu adalah di hari pertama. Mereka menunggu kita untuk datang. Mereka curious siapa kita, pribadi apa yang akan kita bawakan. Jadi kalau kita ditarik ke arah pertanyaan, me or them, I will choose, this is about them. I'm a CEO, tapi lebih baik saya menempatkan diri saya sebagai leader. Karena konteksnya berbeda. Nanti kita lihat kawan-kawan ya. Kalau kita lihat misalnya dari Maslow teori, kita memandangnya kita sebagai CEO, self-actualization, esteem, turun ke bawah, love, belonging, safety, psychological needs. Practically at that point, pada posisi itu kita sebenarnya udah mencapainya semuanya gitu. Disinilah sebaiknya kita mendeklar, saya sudah selesai dengan diri saya. Sebagai CEO, sebagai leaders. Sehingga pada saat kita datang ke ruang rapat itu, yang harus kita declare, apakah kita maunya dilayani, atau kita melayani mereka. Kita datang mau membuat perubahan, tapi bukan dalam rangka diri kita. Karena Maslow udah bilang, telah tercapai. Jabatan CEO is a rare jabatan, kawan-kawan. Only a few people yang bisa mendapatkan itu di dunia ini. Kita well respected, sudah. Dengan surat keputusan itu kita di-entrust untuk melakukan suatu perubahan-perubahan mendasar di dalam kehidupan. Jadi jangan lagi kita masuk ke arah seperti misalnya kalau kita bikin SWOT analytics dalam konteks misalnya strategic planning, to serve the boss SWOT. Yang keluar nanti akan menjadi seperti ini. Strength-nya sangat besar, weakness-nya nggak muncul, opportunities-nya besar, tapi threats-nya ternyata adalah ego kita. Sebaliknya pada diskusi itu, kita akan bertanya secara honest ke mereka, kelemahan kita apa di perusahaan ini. Dan nggak perlu kita dipuji-puji juga kan. Kalau nggak ada strength-nya perusahaan itu, ya sudah, sesuatu yang harus kita improve. Ya. Jadi ego sering bermain, karena kita tadi di-empower, diberikan otoritas, dan itu kita bawakan kepada field, ke lapangan bolanya. The starting point, the day one, kalau kita menemukan ini, kita harus masuk ke arah weakness kita, harus kita perbaiki.
threats kita usahakan minimize, strength kita improve, dan kita pelihara opportunities. The way we picture di day one and moving forward menuju 100 hari, honesty daripada seorang CEO untuk menyatakan diri bahwa saya datang ke sini untuk melakukan perubahan, perbedaan positif. Coba kita lihat misalnya secara strategic management proses. Biasanya kan ini yang dilihat ya, bisnis model yang ada sekarang, visi misi, value, goals, objektif, SWOT kita seperti apa, kita keluar seperti apa, di dalam kita seperti apa. Ini semua butuh honesty. Jadi kalau kita udah disajikan dengan hal-hal yang leaking the ass of the CEO, as if nothing happens in the company, then we have to change. Ya. Kita harus memberitahu kawan kita what's actually the reality yang day one itu ujiannya sudah datang ke kita sebagai CEO. Masuk misalnya ke tahap berikutnya, kalau kita punya SWOT gagal, pada akhirnya kita punya strategik pada level fungsional, business level, global, corporate level juga akan menjadi gagal. Gitu. Di sini perlu ada perubahan tatanan cara berpikir seorang CEO dari strategic management, melihatnya dari how I can utilize my people, my team untuk melakukan perbaikan. Dan pada tahap ketiga, posisi CEO itu sepatutnya untuk menempatkan dirinya sebagai leaders dalam rangka menggroom timnya itu menjadi calon penggantinya dan sebaiknya dideklar kepada timnya. My future leader, my successor. Dan itu memerlukan diskusi yang honest, yang sehat mengenai governance and ethics, struktur organisasi, kultur organisasi, dan desain kontrol organisasi. Jadi kalau cerita itu menjadi berbeda dan memang sepatutnya akan berbeda cara melihatnya. Behind the strategic planning process, behind the vision and mission, ada benda hidupnya, which is para leaders. Ya. Yang akan mendukung perubahan. Michael Watkins, penulis The First 90 Days. So instead of 100, dia bilang 90 days yang utama. Fokus utamanya kalau kita lihat ini ada 10 item dia sebutkan. Kalau kita lihat, di titik pertama dia bilang, prepare yourself, siapkan diri Anda. Accelerate your learning. Ya. Lo belajar, siapkan diri. Dalam rangka perubahan-perubahan di 90 hari itu. Setelah itu, ini adalah about others, mengenai orang lain. Working relationship, build credibility, achieve alignment, build your team, aliansi, koalisi, manage yourself, diingatkan lagi kan, di poin yang ke-9. Jaga dirimu katanya. Accelerate everyone. Nothing about we untuk kita direspect pada posisi CEO itu. Ini ceritanya adalah cerita pengorbanan, cerita pelayanan, cerita sacrifice. John Kotter yang menulis di sekitar tahun 90-an, kalau kita berbicara mengenai konteks perubahan, ya, dia bilang di tahap pertama ada 3 hal. Creating the climate for change, engaging and enabling the organization, sustaining for change. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah mengenai people leadership. Basis perubahan itu adalah misalnya nomor 5, empower action. Nomor 4, communication, create a vision. Ini mengenai dialog, ini mengenai storytelling. Jadi kalau bisa ini sudah kita cerminkan di dalam kepribadian kita, pidato-pidato kita sebagai CEO untuk mengenerate satu aura perubahan. Buku yang terbuka secara konsisten, sehingga mereka bilang di day one itu, wow, my leader. Dia nggak melihatnya lagi sebagai CEO. Bila bukunya itu terbuka, power distance-nya itu menjadi minimal. We become like them, they become our team.
Duduk semeja, makan semeja, minum satu meja. Inilah bayangan saya mengenai Dewan itu. Karena pada akhirnya adalah kalau kita berperan sebagai orang tua, hidup itu ternyata adalah memberi, memaafkan. Kehidupan di korporasi adalah cerita cinta yang akan menyembuhkan. Karena kita udah lihat tadi di awal, banyak peristiwa yang membuat orang panik, sakit, pusing, sakit perut, stres. Dan kita sebagai leaders itu tidak ingin menambahkan itu lagi. Karena kita ini dokter, ustadz, pendeta, untuk memberikan kesembuhan-kesembuhan ke mereka. Inilah day one saya. Inilah another 90 days saya yang saya promise kepada tim saya untuk saya lakukan. Mempersatukan mereka dalam suatu cinta. Karena secara formula pun leadership itu adalah mengenai orang lain. Melayani, berkorban untuk mereka, memberikan satu trust, memberikan satu influence, baru layak kita disebut sebagai leaders. Dan ini nanti aura energi yang akan meng-create future leaders. Jadi saya harus menyatakan day one, saya sudah selesai dengan diri saya. Ternyata kehidupan sebagai CEO itu cerita amanah, ihsan, dan tawakal nggak akan jauh dari situ. Atribut yang lain, S1, S2, S3, managers, vice president, direktur, adalah atribut tambahan. Ini adalah cerita power. Yang jauh lebih utama di day 1, day 2, day 100 itu adalah bagaimana kita berperan dengan 3 message yang di atas, amanah, ihsan, dan tawakal. Sehingga energi itu mengalir secara positif pada tim kita. Bagaimana kita bisa menggroom pohon ini? Ini adalah tim kita, ini adalah perusahaan kita. Sehingga kita sebagai CEO itu sebaiknya menempatkan diri sebagai role model pemimpin. Dan tugas utama kita itu adalah menggroom future leaders. My 100 Days program as a CEO. Terima kasih, back to you, Patrick. Terima kasih Pak Sabam. Yes, I think it's very comprehensive dan senang sekali bisa dapat sharing dari Bapak. Well, I think it's the right time buat kita beri kesempatan pada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Silakan jika ada pertanyaan atau ada komen, monggo. Silakan, ada Pak Riri, ada Pak Indra Kataria. Monggo Pak Riri. Pak Sabam. Yes, sir. Itu menarik sekali tuh Pak. Yang slide yang kedua terakhir mungkin ya, ada yang 8 langkah untuk mengatasi untuk change itu Pak. Saya boleh lihat lagi Pak? Oke Pak. Yang konsepnya John Kotter ya? Iya Pak. Yes. Sebelumnya Pak. Ya. Nah Yes, itu Pak. Pak Riri. Oke Pak, saya kalau dibaca di buku ya, itu kan yang paling masalah kalau ada yang baru itu kan resistance to change ya Pak ya. Iya. Nah, saya baru lihat ini yang gini nih. Harusnya saya dapatin 20 tahun yang lalu. Oke, Pak. Pak, coba dalam prakteknya ini jalan nggak sih Pak? Bisa berjalan 8 nggak ini sih? kan ideal ya Pak Riri ya. Iya Pak. Dia bilang kalau ini jalan ya kan, misalnya urut dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan tergantung kepada misalnya kontekstual perusahaan pada saat itu. Jadi kalau misalnya pada saat itu perusahaannya lagi krisis, saya mungkin akan milih ke nomor 6, quick wins. Misalnya saya lihat misalnya free cash flow yang harus dibenahi gitu loh Pak. Nah, terus gimana mengatasi apa namanya Pak? Jadi gini, misalnya Pak Sabam atau saya orang baru di situ ya. Jadi resistance-nya bukan resistance terhadap konsep nih. Resistance-nya terhadap orangnya, ada orang baru ngapain di sini gitu. Itu gimana cara Pak Sabam mengatasinya Pak?
Jadi bukan konsepnya, belum belum dengar, saya belum dengar konsepnya Pak Sabam nih, tapi saya lihat ini Iya, orang iya, ngapain sih orang baru iya, masuk ke iya, sini. iya. Let's Iya, discuss. Benar itu Pak Riri. Iya. iya, 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 iya. Pak Apalagi Indra, kalau kita, Pak Sabam, iya, apalagi kalau kita itu orang luar, mm-mm, Iya. ya kan? Padahal iya, pada saat yang sama, nggak apa ya, saya tambahin ya supaya enak iya, 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 Iya. diskusinya ya. iya, Pada Pak Indra, saat kita itu, perusahaan itu memang ya jujur saja tidak terlampau baik. iya, Kita masuk, iya, ya kan? Kita lihat kelemahan-kelemahan itu Pak Riri. Iya. Tapi bedanya Pak Riri, yang sama Pak Riri tadi, saya sama Pak Riri ini orang luar. Iya. mm, Saya nggak mm, bilang mereka jealous ya. Nah iya, inilah iya, karatan-karatan pertama pengalaman yang saya lihat. iya, Saya sangat setuju ini lihat Pak Sabam ini teori-teori hidup lagi bagi saya ya. mm, Cuman mm, Pak Sabam, pada iya, saat kita masuk ya Pak Riri ya kan, iya, Iya. ada tim yang istilah Bapak tim tadi tidak kompak sama saya. iya, 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 iya. Ya, Pak Riri, ya. Iya. Malah kadang-kadang dia lebih pintar dari saya merasa Pak Sabam. Iya, Pak Indra, iya, Pak, Ini iya, gimana ini pengalaman Pak Sabam? Karena kalau kita lihat, saya udah dengar lah dari dulu. Pak Sabam iya, sempat di negara ini dengarin, kok is more iya. experience ya. Perlu. Ya, oke. Kita buka Pak Riri, enak ini cerita ini. Silakan. Makasih. Jadi waktu dulu pengalaman di El Nusa ya, Pak Indra, Pak Riri, Ya, thank you. kita udah tahu sejak awal technically bankrupt. Direkturnya ditangkap, ada uang hilang 111 miliar. Terang benderang berita itu. For wrong reason dia masuk Ya, ke sosial ya, media. ya, ya. Sehingga kita titik pertama yang konsepnya John Kotter ini udah pasti jalan, create sense of urgency ya. Jadi kalau dulu dibilang itu kita laba masih ada Pak Sabam, tenang aja 60 miliar katanya kan. Tapi saya bilang kenapa net operating cash flow-nya minus 200 miliar? Ya begitulah Pak situasi, soalnya dunia lagi berperang, harga minyak begini bagono gitu ya. Ya, ya, ya. Disitulah peran leaders itu untuk meng-create satu tone ya. Oh ini ada indikasi ada pembohong-pembohong di dalamnya, ada Ken Arok, Ken Dedes di dalamnya yang harus kita perangi. Jadi dalam konteks dia situasinya krisis itu, mungkin kita di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kita akan lompat-lompat. Perlu tangan besi di situ. Apalagi kalau di dalam itu udah ada kerajaan ya kan? You don't Ya, have time berbicara setuju. mengenai kontekstual, strategic planning, SWOT analytics, dan sebagainya. Siapa yang bikin ini dihukum? Makanya Ya, dulu ya, ya. dalam waktu kurang dari setahun dulu 200 orang cabut dari El Nusa TBK. Ya, ya. Ya. Iya. Demikian Pak Riri, Pak. Jadi ini bukan sequential ya Pak ya? Ah, Sequential pada saat perusahaannya relatively stable, net operating Oke. cash flow lagi ada, ya kan? Iya. Cash create urgency misalnya ya harus ada perubahan karena Ya. dunia berubah dalam kecepatan cahaya katanya urgensi harus ada. Menekankan pokok-pokok perubahan, ya kan? Tapi saya ingin menyampaikan 1, 2, 3, sampai 8 ini, you sebagai leaders itu tetap lebih baik berada pada posisi humble. Karena kita mau berdialog dengan ratusan atau ribuan orang baru yang ada di hadapan kita, yang akan menjadi sahabat kita for a long time, 1.500 hari. Jadi building day one-nya itu adalah building sebagai orang tua yang mau mengampuni anak-anaknya yang bermasalah, yang mau membuka hati dengan dia, membujuk dan sebagainya. Nggak berbeda dengan kita berhadapan dengan anak-anak kita. Demikian Pak Riri, nanti kita ngopi sama Indra Situmeang, bahas di Boleh, luar. boleh. Terima kasih. Ya Pak. Back to you, Pat. Kalau boleh nyambung Pak Sabang. Yes, Pak Riri. Jadi gini Pak. Oke. eh saya melihat ya, ada satu case gini ya. Jadi change-nya itu dilakukan dengan cara gini. Jadi mungkin dia mulai dari urgensinya di situ ada ya, seperti Pak Adam, Nusanya kehilangan uang ini, kehilangan uang sekian. Nah, ini dalam jumlah jauh lebih besar. Cuman yang dilakukan leader waktu itu adalah satu, eh blame everything to the predecessor, tuh ya. Iya.
terus kemudian membuat yang di bawah yang ada ketakutan, ya, buang yang kira-kira nggak cocok. Nah, Ya. saya nggak perhatikan lagi perkembangan seperti apa, tapi kira-kira menurut Pak Sabam itu akan efektif nggak cara seperti Mhm. itu, Pak? Saya nggak lihat lagi perkembangan habis itu saya nggak perhatikan gitu loh. Tapi itu Oke, yang dilakukan, Pak. Ya. oke. Terima kasih, Pak. Dulu yang kita lihat banyak itu Pak, yang rampant dulu kita hadapi itu, Ken Aroknya kuat, Tunggul Ametungnya kuat, Ken Dedesnya kuat, dan itu di level tengah organisasi. Dan naik lagi kita ke atas ke level BUD, ke level board, komisaris. Bos Bandito itu ada Pak Riri. Jadi ada jenderalnya, ada pendukungnya gitu Pak. Sehingga lebih sulit kita di awal menangani misalnya piutang, inventory, utilisasi aset. Jadi waktu masuk dulu Elia Masamanik sebagai CEO dari private company, dia nggak peduli dengan quarters ini. Dia pegang nomor satu urgensi, dan yang kedua dia langsung lempar-lempar handphone di ruang rapat, Pak. Mengcreate suatu aura bahwa kita akan melepas sekian ratus orang. Ya ini Selama 1 tahun kita menjaga itu dulu, Pak, untuk melakukan itu. It's not easy, Pak Riri ya. Tapi again, message saya as a leader, as a CEO, pada akhirnya humility lah yang membawa kita kepada suatu sustainability at the end of the day. Lu pagi bisa marah, tapi sore hari kita harus bisa memaafkan tim kita walaupun tim kita itu bermasalah. Sama seperti ibu mau membuat anaknya tidur di jam 10, jam 11 malam. Karena kalau diteror terus, tidak juga memperbaiki situasi. Harus kembali kepada posisi bahwa sebagai orang tua itu yang bisa give and forgive-nya. Demikian Pak Riri. Back to you, Patrick. yes, Terima yes, kasih, Pak terima Sabam. kasih. Terima Yes, kasih Pak. Pak Riri dan juga Pak Sabam ya, diskusinya memang I can sense bahwa belum tuntas, tapi ya that's memang topik ini adalah topik yang endless ya, Ya, selalu dinamis. Um, Oke, nanti kita sebetulnya juga nanti yang saya mau share juga sedikit banyak juga ada nyerempet-nyerempet ke situ ya. So thank you for the time Pak Sabam. It's my oke. turn now ya. Alright. Um, just for a disclaimer, kalau misalnya Pak Sabam tadi tuh yang memang membahasnya dari perspektif yang very komprehensif dengan framework yang sangat sangat jelas. Ya, Uh, for my turn tuh it's more from the suatu yang very pragmatic ya, uh, pragmatic point of view yang saya mau share. Sekarang saya share screen saya ya, oke. bisa Silakan, terlihat Patrick. ya. Sebagai co-speaker, dia akan sharing pengalamannya di FMC Corporation. Dia CEO, baru step down sekitar 2 bulan yang lalu. Udah beberapa kali sharing di kelas saya di Magister Akuntansi FEUI. Jadi kita lihat cara pandang dia di private company seperti apa. Saya Ah more iya iya focus iya iya. Iya. di Thank you Pak Sabam. Karena memang benar yang dibilang Pak Sabam kalau beliau Pak Sabam tuh spend most of your time di BUMN gitu ya. Kalau saya memang di lebih banyak di private company. So a bit just a very brief introduction about myself. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya 26 tahun berkarir ya, dan kebanyakan di multinational companies di industri yang cukup variatif. I spend most of my time di healthcare, mulai dari pharmaceutical, nutrition, medical technology. Saya justru memulai karir saya itu di banking. Itu benar-benar start from zero ya. Jadi saya tuh hari Sabtu dan Minggu tuh jualan kartu kredit di mall. Lalu kemudian saya setelah itu saya ngambil S2 di Melbourne.
Kemudian saya lanjut lagi, started my managerial career di GSK. Lalu kemudian sampai saya jadi eksekutif itu justru di local company, ada namanya Novel. Dan saya berkarir di Dräger. Dräger itu perusahaan Jerman, it's a life saving technology company. Jadi kalau dulu zamannya pandemi itu, sebagai contoh, salah satu item yang sangat the most wanted itu mesin ventilator ya. Dräger is one of the largest manufacturers ventilator globally. Dan terakhir seperti yang tadi Pak Sabam bilang, saya di FMC, it's an agriculture company, sejak 1885, headquarter-nya di Philadelphia. And then earlier this year, I decided that saya mau do more about my passion ya in people development. Jadi sekarang saya aktif di IPMI, and also I have started my own business together with my partners ya, yang ada di sini, hopefully Pak Dani Kosasih. Jadi saya aktif sekarang di didik.co, it's a consulting in people development. So this is about a brief introduction about myself ya. Oke. So, kalau bicara mengenai the first 100 days as an executive atau dari CEO, ini perspektif dari seseorang yang spend memang di private companies ya, perusahaan swasta, multinational maupun di local company, dan it's always seru gitu kalau akhirnya berada di dalam role itu. Sering yang almost always itu diundang ke headquarter, ketemu sama chairman di sana, lalu punya apa namanya, naik pesawat juga kursinya jadi lebih longgar, lalu kemudian juga kantornya biasanya yang paling gede di pojokan, itu yang enak-enaknya lah gitu. Then there will be questions yang ada di diri kita gitu. Am I actually ready for this role? Kayak yang dibilang sama Pak Sabang tadi, giliran ngelihat reporting, financial statements, dan of course sebelum join kan pastinya udah tanya kanan kiri, di brief juga during the recruitment process yang panjang itu, will I be able to fix atau grow the company further? Another question adalah, do I have a dream team? Ya, kan tadi juga Pak Sabam bilang it's about people, which I do agree. I'm a true believer of, at the end of the day, the driving force is our team, is the people. To what extent my boss will support me? Itu juga kalau bosnya satu. In a matrix company itu bosnya banyak. Then the question, to what extent my bosses will support me? Nah, ini nih yang sering kejadian juga. Biasanya tuh kayak tadi diskusi terakhir Pak Riri tadi ya, sempat ada kayak, oh ini sengaja masalahnya gini, ya, tapi emang bener sih, seringkali tuh di role ini nih, oh ada masalah nih, kita nggak tahu, sampai udah mampus banget masalahnya, udah mentok, udah kayak udah kronis banget, baru nyampe ke meja kita gitu, ya. So the question is, will I be able to answer the dead end questions? Dan belum sampai situ. Seringkali terjadi, kita tuh yang jadi one who needs to press the button gitu. Apakah tombol merah atau tombol hijau gitu. Dan selanjutnya. Those are the questions yang ya mungkin setelah 2-3 hari atau seminggu atau setelah balik gitu ya, balik dari headquarter, and then you have these questions. Next one tuh,
in addition to those questions, itu tuh akan ada namanya FUPA. Tadi tuh saya sampai khusus ngeliat YouTube cara ngomongnya gimana sih. Ini term bahasa Prancis ya, buat saya kebetulan baru tahu juga gara-gara baca artikelnya waktu mempersiapkan ini. FUPA itu it's more like hal yang perlu kita antisipasi untuk jangan kita lakukan atau jangan kita pikirkan. Tapi sebagai CEO atau sebagai eksekutif atau sebagai presiden director, whatever we want to call it, kita tuh kayak punya suatu mindset bahwa, wah, mestinya gua nih jadi orang nomor 1 nih, gua harus punya semua jawaban nih dari awal. Ya udah mentok di kita. The next one itu adalah creating unrealistic expectations in certain time frame, ya. Dan itu, if I may share a bit, ini nih semacam kayak pada saat kita the first town hall, our intention is to inspire the organization dengan bilang, we want to double the business in 18 months, ya. Please be very careful about that. Ya. No, saya ngomong gini, saya juga ngomong ke diri saya sendiri ya, karena the temptation is there. Ya, we want to triple the business in 2 years. That sounds very familiar, but be aware of that, be mindful of that. The next one Patrick, is, aku bisa potong nggak, Pet ya? Ini menarik. boleh dong, silakan Pak. Yang pertama ini, I must have all the right answers from the start gitu. Memang kalau kita bawa ke arah kita duduk sebagai CEO itu sebagai suatu otoritas paling atas menjadi kapten, memang seolah-olah kita tahu semuanya kan. Tapi company yang baru kita datangan ini kan company baru kan. Yang kita tahu mungkin namanya, profitnya, labanya kan. Basically we know nothing gitu. Yes. Kenapa sih nggak jujur kita sebagai manusia bahwa pemimpin pun bisa salah, bisa nggak sempurna dan mengaku itu, bro, sis, saya ini manusia biasa, yang tahu mengenai perusahaan ini adalah kalian, saya ingin belajar dari kalian. Itu gimana? What do you think, Pak? No, sangat setuju, Ya. Pak. Sangat setuju. Dan even though kita punya pengertian mengenai hal itu, namun seringkali memang berbagai macam aspek dan berbagai macam situasi atau suasana tuh consciously, unconsciously membuat kita tuh jadi berpikir, aduh, udah kayak gini ya, I must have all the right answers dong gitu. I mean, we are human beings. Maksudnya, I've been in this situation 3 kali. Mungkin yang pertama udah pasti saya punya persepsi gitu. Yang kedua, saya pikir udah yang kedua, tapi tetap aja masih. Nah, yang ketiga udah mulai ngerti lah gitu. Terakhir. But this is what I want to share sama dan cara dari tim kita yang baru kita kenalan pun juga membuat baik implisit ataupun eksplisit ya gantung semua dari Bapak sih ujung-ujungnya, you know, things like that ya. The third point is about criticizing the previous leadership. Ini juga pengalaman nyata ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya nggak sebut company-nya, tapi pada saat saya pertama berada dalam role ini, di mana nama saya adalah satu unit kantor KPK-nya belum pernah dapat panggilan, ya. Mulai dari kejaksaan, mulai dari kantor
benar-benar dari awal memegang prinsip untuk bikin begini tadi untuk dimasak seperti itu. Next atau Memang ya, nanya nih, sebaiknya jangan kita menempatkan diri sebagai pemimpin strata. Paling kita akan masuk pada birokrasi. Nomor 1 dan 2, have all the answers. Yang itu kan muncul orang kita ya, orang tua tahu semuanya gitu. Balas dendam ke nomor 2 gitu. Kalau untuk menyatakan, sorry kawan, Anda udah bekerja